Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya banyak mengucapkan minta maaf ya saudara, karena beberapa waktu yang lalu saya tidak ikut bergabung bersama-sama di tempat ini. Tapi pada hari ini saya bersyukur bisa bertemu, bisa bersama-sama dengan saudara semua di tempat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu menjaga dan menatang lidah. Kita buka di dalam Yakobus 3. Yakobus 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan firman Tuhan ini karena kita sama-sama belajar. Saya juga belajar ya saudara. Di sini demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop dosa karena lidah. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita lihat ya saudara, di judul perikop itu menyatakan bahwa dosa karena lidah. Berarti ada macam-macam dosa ya saudara. Dosa karena A, karena B, karena C. Nah, di sini di dalam Yakobus ini menerangkan bisa disebut bahwa dosa karena lidah. Kita tahu lidah adalah bagian tubuh ya saudara, yang berguna untuk mengecap, untuk menjilat, untuk merasa ya. Nah, ada bagian-bagiannya ya, di depan, kanan, kiri, belakang. Jangan lupa saya dalam bekas sekolah ya saudara. Mungkin saudara di sekolah juga dipelajari bahwa lidah itu adalah bagian tubuh yang paling kecil, tetapi mempunyai pengaruh yang cukup besar. Nah, kalau kita pernah dengar saudara, ada istilahnya disebutkan bahwa lidah tak bertulang, lidah keling, lidah apa ya, lidah ular, macam-macam ya, pokoknya itu istilah yang ada di luar sana ya saudara. Nah, kalau lidah tak bertulang, benar nggak sih kalau lidah itu tak bertulang? Benar ya saudara. Ada tulangnya nggak? Enggak. Ada tulangnya enggak? Nah, kalau itu hanya peribahasa perumpamaan ya saudara. Lidah tak bertulang artinya mudah mengatakan atau menjanjikan sesuatu yang berat adalah pelaksanaannya. Gimana ya? Kita mudah ngomongnya nih, tapi kita bisa untuk melakukannya ya saudara. Nah, jadi di sini di dalam yang kudus ini kita saat malam hari mau belajar untuk mengetahui bagaimana sih kita menjaga lidah kita, karena itu adalah bagian yang ada di dalam tubuh kita yang paling kecil tapi berpengaruh sangat besar di dalam kehidupan kita. Yang pertama di sini kita belajar mengenai lidah. Coba kita lihat di ayat yang ketiga tadi disebutkan, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapa yang pernah di sini naik delman? Delman yang di udara gitu loh. Pernah nggak? Pernah ya? Dilihat kan kudanya diberi ikatan tali di mulutnya ya. Terus ada lagi contoh saudara, seperti kita lihat sebuah kapal. Kakak ini belum pernah naik kapal, kalau Kak pernah masuk ke rumah Selin, Pani ya. Nah, kalau kapal itu kan besar ya saudara. Nah, kita lihat kapal yang besar itu dikemudikan oleh siapa nama kemudinya? Siapa? Nakoda ya. Ada yang cita-cita di sini jadi nakoda? Mas Kiki mau jadi nakoda nggak? Enggak. Nah, nakodanya yaitu orang yang kecil aja ya saudara. Kalau kita lihat kapalnya yang bisa muat ribuan orang, ribuan penumpang, tapi dikemudikan oleh seseorang yang kecil. Nah, seperti itu juga lidah ya saudara. Dari sekian
yang mengakibatkan peristiwa besar. Lidah dapat membangun kehidupan dalam segala bidang. Coba kita lihat pengaruh lidah ya saudara di ayat yang kelima. Di ayat yang keempat saya akan bacakan. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Nah, itu tadi ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, dengan lidah, seseorang atau kelompok orang dapat menimbulkan berbagai masalah besar ya saudara dalam segala perkara. Meski lidah sangat kecil, namun tidak hanya dapat membakar hutan, tetapi juga dapat menghancurkan bangsa maupun negara ya saudara. Kalau kita salah berargumentasi di depan orang ya saudara, kita lagi di depan umum, di depan publik ya saudara, itu melalui kata-kata kita dapat dijatuhkan, dapat menimbulkan perkara yang besar juga saudara. Melalui kata-kata kita juga kita dapat membangun seseorang, bahkan kita bisa menjatuhkan seseorang. Jadi hati-hati ya di sini ya saudara. Perkara lidah ini tidak mudah ya saudara. Walaupun kita lihat dia kecil, tadi dikatakan dalam Yakobus, dia dapat membangunkan perkara yang memegahkan perkara-perkara yang besar. Kemudian itu di dalam konteks negatifnya saudara. Kalau di dalam konteks positifnya, kita bisa lihat, kita merasa kata-kata orang itu bisa membangun kita, kata-kata orang itu bisa memotivasi kita, kata-kata orang itu bisa menjadi penasihat kita. Ini membawa kita kepada kedamaian, membawa kita kepada ketentraman, membawa kita merasa bahagia ya. Ini dalam hal konteks positif. Nah, dalam konteks negatif tadi sudah disebutkan bahwa dapat menimbulkan akar pahit, dendam, benci, dengki, iri hati. Tidak jarang lidah juga dapat menjadikan seseorang congkak, sombong, kemudian angkuh, dan dengan lidah pula seseorang dapat menimbulkan perbantahan, pertengkaran, perselisihan, dan permusuhan dalam aspek kehidupan. Jadi ini adalah sangat-sangat besar dampaknya, sangat-sangat besar pengaruhnya ya saudara. Di ayat yang ke-6 kita lihat, di situ dikatakan lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, itu disebutkan seperti itu. Kemudian tadi kan kita belajar tentang ngomong sama lidah, kita tahu pengaruh lidah. Terus sekarang kita lihat di 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sekali lagi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Oleh karena itu saudara, kita belajar menghindarkan diri kita dengan segala pengaruh buruk dari lidah itu ya saudara. Meskipun kita lihat dia kecil, tapi kalau saudara saya lawan di lidah, apa rasanya? Menderita enggak? Menderita ya, sakit, gak bisa makan, gak bisa minum, kalau kesentuh kiri kanannya sakit. Nah, jadi sesuatu yang kecil itu jangan dianggap remeh. Sesuatu yang kecil itu bahkan di situ dikatakan di dalam Yakobus, dia bisa mendatangkan perkara-perkara besar ya saudara. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang mudanya Tuhan, dimanapun kita berada, kita belajar untuk menjaga dan menentang lidah kita. Karena kadang kita sadar, kadang kita tidak sadar. Semua itu manusia itu bisa ya saudara. Nah, tapi Tuhan ingatkan melalui Yakobus ini bahwa kita
katakan tadi bahwa di awal judul perikop dikatakan itu ada dosa karena lidah. Nah, jadi alangkah baiknya kita sebagai orang-orang muda, dari kita muda kita belajar menentang lidah kita. Disebutkan tadi bahwa seperti di ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kita, pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuh. Nah, ada perkataan karena mulut badan binasa. Itu istilah dunia di luar ya saudara. Tapi kalau kita kaji kita telah ada benar juga. Ada orang yang sampai bunuh diri saudara karena dia dibully. Ada saya pernah baca itu anak artis yang tinggal di luar negeri. Nah, itu dibully ya dia dikatakan nggak mirip sama orang tuanya. Nah, itu melalui perkataan lidah orang-orang yang dia dengar itu dia merasa kecil ya saudara. Nah, ada yang bahkan saya pernah baca juga cerita dia sampai bunuh diri saudara. Jadi jangan main dengan bagian tubuh yang kecil ini yang sering kita anggap sepele, yang sering kita anggap remeh, tapi itu membawa dampak yang besar. Sebaliknya saudara, melalui lidah itu juga kita dapat mengeluarkan sesuatu yang baik. Jadi lidah ini enggak kita tanda kutip yang jelek aja terus ya saudara. Melalui lidah juga kita bisa memuji Tuhan. Melalui lidah juga kita bisa memuliakan Tuhan. Kita dapat merangkul teman kita dapat bertukar pikiran, sharing sesuatu yang baik yang membawa negatif. Melalui lidah juga kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan kita anggap juga hal ini hanya konotasinya negatif ya saudara. Jadi kenapa Tuhan ingatkan pada saat malam hari ini buat kita untuk mengekang, untuk menjaga lidah kita, karena Tuhan ingin sampaikan bahwa di dalam kehidupan kita itu melalui lidah kita bisa membahagiakan orang, kita bisa membawa kedamaian, kita bisa membawa ketentraman. Nah, seperti itu ya saudara. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, sesuatu yang sangat singkat ya saudara, tapi biarlah firman Tuhan ini bisa membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan, kita belajar apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi tidak hanya saya mengajari saudara ya, tapi saya pun juga belajar di sini, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mau belajar mengerti akan kehendak Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan. Dan serahkan kepada ketua kaum. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat firman Tuhan yang memberkati kami pada malam hari ini. Kami diajarkan untuk lebih lagi Tuhan menjaga perkataan kami, lidah kami, agar kami mampu menjadi berkat dan saksimu dimanapun kami berada. Tuhan, kami menyerahkan kata ini ke dalam tangan-Mu. Kami berkatinya dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam keluarganya, bahkan dalam pelayanannya. Kami berkati dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada pemimpin. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan, di pertemuan ibadah ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kamu berkati dan teruskan persembahan kami ini agar menjadi yang satu yang harus dilakukan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan memuliakan. Terima
Persilakan kepada ketua pemuda. Shalom. Ya, kita akan mendengarkan firman pada malam hari ini untuk perayaan Tuhan Sabtu depan 19 Juni 2021. Wajahnya Saudari Isa, kemudian singernya Saudari Afifani dan Saudari Hilda Natalia, musik oleh Saudari Teresia Noktariana, kemudian tamborin oleh Laura Anjuli Purba dan Feby Olga Anggara, petugas persembahan atau korektan Saudari Devita Eklesia, persembahan Saudari Hilda Lydia Natalia, dan petugas LCD atau operator LCD-nya Saudari Maria Angelina. Bagi yang mau menabung setelah ibadah ini bisa langsung hubungi Maria dan dibawa buku tabungannya. Ada bukan tambahan? Oh ya, ada. Untuk itu kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, ini kami Tuhan di hadapan-Mu, kami segenap umat-Mu, anak-anak pemuda-Mu di tempat ini, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas ibadah pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih menuntut kami sudah sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Saudara roh jalan kami bisa dalam perjalanan kami bersatu hati, kami kata akan kepadanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan seluruh para pelayan Tuhan yang lain pada malam hari ini. Kami berkati mereka dengan lipat kali ganda, dan kami menambahkan kali bakat atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh kami para jemaat pemuda di tempat ini, kami berkati kami semua. Berkati urusan pekerjaan kami, berkati sekolah kami, berkati kuliah kami, berkati apa yang kami kerjakan, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan oleh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami, berkati kami semua dan lipat kali ganda. Haleluya, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita.